data ganda kemarin itu kan saya udah dipanggil tanggal 18 kemarin ke Kowloon B. Nah, terus di sana itu saya ada penerjemahnya sih, terus saya suruh tanda tangan bahwa saya mengakui lah, maksudnya mengakui bahwa saya salah gitu. Nah, udah tanda tangan semuanya, banyak sekali, selesai udah sidik jari, tapi di situ cuma sebentar loh Mbak, kan Mbak Yuni bilang katanya 3-6 jam ya, tapi mungkin karena menunggunya itu yang dihitung mungkin ya, tapi Betul. saya posisi yang diinterogasinya itu cuma sebentar gitu. Jadi saya nggak banyak bicara dan dia nggak banyak tanya loh sama saya, cuma sekedar penerjemahnya itu menjelaskan bahwa kamu mengakui kan kalau kamu gini, iya saya bilang kayak gitu kan Mbak. Nah, Kamu yang disuruh agenmu bohong itu dah, bukan? Bukan Mbak. Sebentar, yang mana dulu? Sebentar. Kamu yang ngobrol sama aku di luar itu ya? Aku pernah ketemu kamu nggak sayang? Iya pernah ke situ Mbak. Oke. Tapi kamu pernah diinterogasi nggak sayang? Belum. Saya begitu dipanggil langsung ke Kowloon B. Oke, berarti kan sebenarnya interogasinya nggak lama, cuman kan nunggunya itu yang lama. Iya, nunggunya itu yang lama. Nah, saya udah sidik jari semuanya, saya udah difoto. Nah, terus saya suruh pulang. Nah, pulang dia tuh bilang gini, 1 bulan sampai 2 bulan nanti kamu dapat telepon lagi, kamu datang ke sini, dia bilang kayak gitu. Nah, terus dia bilang ke saya, ini kamu mau bicara dengan agent atau majikanmu, itu terserah, itu hak kamu. Kalau nggak mau bicara tentang masalah ini juga nggak masalah. Cuma saya kemarin itu langsung dipanggil ke agent. Nah, agent nanyain, aku terus terang sama dia loh, kalau tahunku beda, saya bilang kayak gitu, ada masalah di imigrasi tahunnya beda. Terus agent telepon majikan, tapi majikan kayaknya nggak, kurang suka gitu loh Mbak Yuni, kayaknya masalah kayak gini nih dia kayaknya kurang suka gitu aja lah. Intinya cuman yang saya takutkan ini ya, misalnya saya masalah ini belum selesai, kan saya otomatis nggak bisa keluar dari Hong Kong kan Mbak? Bisa. Masalah ini belum selesai, saya bisa keluar dari Hong Kong? Bisa. Liburan ke Indonesia bisa. Bisa. Jadi bisa ya, misalnya ini majikan tiba-tiba nggak suka aja gitu sama saya, udahlah saya nggak suka, nggak mau ribet lah ini itu gitu misalnya, udah saya nggak mau aku misalnya, terus posisi aku tuh gimana itu Mbak? Ya kalau kamu pulang Indonesia nggak masalah loh, lain kali balik ke sini kan diteruskan kasusnya, nggak ada masalah. Selagi kamu tidak punya kasus kriminal. Jadi nggak ada yang lainnya. Iya. Jadi kamu tidak pernah bermasalah, nggak pernah jambak-jambakan, nggak pernah bertengkar, nggak pernah melanggar peraturan. Insya Allah saya nggak pernah punya kasus yang lain lah. Maksudnya saya juga baik-baik dulu, juga nggak pernah libur. Intinya kan di sini nggak pernah libur zaman dulu itu Mbak. Aku nggak pernah dikasih libur, gajinya pun masih kecil lah intinya dulu itu. Belum pernah libur dan nggak pernah tahu luar sini. Hong Kong tuh saya nggak pernah tahu. Lah kenapa kamu kasih tahu agentmu saya? Pasar. Kenapa kamu kasih tahu agentmu? Kenapa kamu kasih tahu agentmu? Kalau agentnya yang agent Sultan, maka yang mampus kamu sayang. Paham nggak maksudku? Kenapa kamu harus cerita? Nah saya bingung Mbak, saya pikir memang ya nggak masalah ya atau gimana gitu ya, tahu-tahu dia agennya juga bilang, waduh ini masalah besar sekali katanya, bilang kayak gitu. Padahal saya selalu bilang kan itu bukan masalah besar. Kenapa sih agent selalu bilang itu masalah besar? Hah? Saya ingin marah banget sama agent. Kan itu bukan masalah besar. Imigrasi aja bilang itu bukan masalah besar, di mana kamu melakukan kesalahan dan mengakui. Iya, imigrasi aja nggak ada bentak sama sekali dan sabar sekali. Betul. Dan nggak banyak pertanyaan Mbak. Pokoknya itu saya nggak ada masalah, saya aja ditawarin minum lah segala macam, bawa air minum nggak, katanya bilang tuh minum gini. Maksudnya tuh dia tuh nggak menganggap ini masalah besar. Dia aja bilang ke agent aku kan nganter yang satunya, yang ininya lah mungkin bagian luar atau gimana nggak tahu lah, nganter ke aku, nanya ke dia masalahnya apa, nggak ada masalah, dia bilang tuh dia nggak ada masalah. Iya, karena sekali lagi kan saya selalu bilang Mbak, imigrasi, kantor polisi tidak akan pernah membocorkan apapun tentang kamu, kecuali kamu sendiri yang ngomong. Makanya aku kalau ada agent Sultan itu nggak ngeh banget, tau nggak? Iya, ini agent Sultan banget ini, bener Mbak, bener. Dia bilang masalah ini besar sekali, ini berbahaya sekali ini, kata dia bilang kayak gitu. Malahan dia itu seakan-akan aku masuk ke agent dia kemarin dipanggil langsung ke sana itu, malahan integrasinya itu melebihi kayak aku tuh kena
kasus apa gitu Mbak, dibentak-bentak kayak gitu. Kata saya, loh aku di imigrasi, yang kepolisian aja sama aku baik-baik, nggak ada yang jahat, maksudnya nggak ada yang bentak sama sekali, ini bukan masalah berat gitu loh. Dia bilang bukan masalah lah, ini is okay, kamu ngakui udah gitu aja, tanda tangan Bukan, udah. Mbak, pemalsuan data kasus berat, tapi mereka lebih sopan dibandingkan dengan agent Sultan. Paham? Iya benar. Iya Mbak. Karena itu aku selalu bilang, apa ya, kenapa kamu cerita? Sebenarnya kamu nggak perlu cerita. Terus kalau ditanya terus apa masalahnya, saya kan bingung kenapa dipanggil ke imigrasi gitu Mbak. Jadi kemarin saya pikir lah ya udah jujur aja gitu. Kok ternyata kayaknya berdampak nggak enak gitu di rumah majikan juga. Majikan bilang ke aku, kamu pembohong, kamu kenapa bohong sama saya, katanya bilang. Ini masalah besar loh, katanya. Nah ini loh. Imigrasi aja tidak pernah menghakimin kalian sebagai pembohong. Kenapa agent Sultan ngomong kalian pembohong? Nah iya, imigrasi aja nggak menghakimi saya sebagai pembohong. Maksudnya saya dulu pernah bohong karena saya ibaratnya nggak membunuh, nggak narkoba atau nggak yang lainnya, ibaratnya masih mengampuni gitu. Kenapa malahan saya di agent sama di rumah tuh seakan-akan kayak gimana gitu Mbak, bahwa aku tuh orang yang berkasus besar banget gitu. Nah di sini loh aku udah manti-manti tuh di YouTube, di Facebook, aku selalu mengingatkan bahwa kalian itu tidak ada masalah. Kenapa sih diperbesar? Kenapa sih banyak agent yang masih nggak paham dalam hal ini? Agentmu itu ada yang staff Indonesianya nggak? Ada Indonesianya nggak? Gimana Mbak? Ada agentmu itu ada staff Indonesianya nggak? Nggak ada Mbak. Markona memang agentmu. Nggak ada staf Indonesianya. Dia orang sini semua lah. Makanya kan nggak ada masalah, Tondo. Udah berapa kali dari saudara-saudaramu yang lain kena data ganda? Nggak ada masalah. Terus masalahnya di mana? Iya, nggak ada masalah. Masalahnya di mana? Nggak tahu dia. Iya, sampai saya dibentak-bentak di agensi itu Mbak, sampai katanya, kamu tahu itu masalah besar, terus kamu tanggal berapa, tahun berapa kamu kesini, saya udah lupa, soalnya udah puluhan tahun yang lalu, bahkan hampir 20 tahun yang lalu, saya benar-benar lupa. Saya bilang itu, kenapa kamu harus ingat-ingat, kamu harus lupa, gimana saya bisa menolong kamu kalau kamu kayak gitu, katanya bilang kayak gitu Mbak. Halo. Gimana aku bisa menolong kamu, ini kasus besar sekali, katanya. Halo, kamu tidak perlu menolong dia. Kamu tidak perlu menolong. Cukup kamu diam saja sebagai agent, lihat perkembangan anakmu. Bukannya malah teriak-teriak. Karena dia tidak bisa menolong kamu apapun. Karena kasus kamu itu lain kali kamu sudah bayar 1.000 belum? Nggak dimintain Mbak, makanya saya nggak bayar. Dia diem aja kan, saya nggak bayar Mbak. Markona. Dengerin, ini kan masih pertama. Entar pasti ditelepon, dikasih tahu suruh bawa uang 1.000. Kamu harus datang lagi bawa uang 1.000. Terus dikasih kertas kuning. Setelah dapat kertas kuning, setiap bulannya kamu datang ke situ cuma 15 menit, bahkan kadang cuma 5 menit kalau nggak banyak orang. Jadi kasusmu itu tidak ada masalah. Paham? Kamu kasih tahu agentmu. Karena ini menurut pengalaman saudara-saudaramu yang lain. Jadi kamu itu tidak bermasalah. Ngerti nggak? Saya nggak tahu Mbak. Malah sibuk. Saya pikir loh, kok kenapa agent sibuk mau nolong saya loh. Ini kasus saya urusannya sama imigrasi. Dia bingung. Katanya kalau kamu nggak kasih tahu semuanya, kapan kamu datang ke sini, gimana gini tanggal berapa, tahun berapa, gimana saya bisa nolong kamu loh. Kenapa kamu yang marah-marah ke saya? Kenapa kamu harus kamu minta? Saya nggak minta tolong ke agent. Saya cuma sekedar ngasih tahu. Kan saya, oh kamu melawan, katanya bilang kayak gitu. Bukan, ini soalnya kasus saya dan ini memang kasus pribadi saya urusannya sama imigrasi, saya bilang kayak gitu. Katanya saya melawan Mbak. Agent Sultan. Sekali lagi agent Sultan. Suruh agentmu dia. Iya, agent Sultan memang. Dia teriak-teriak, suruh telepon aku deh. Kayaknya ini orang nggak tahu peraturan juga sih. Dia orang Hongkong, masa nggak tahu peraturan sih? Masa kalah sama kita yang babu-babu ini? Bener nggak? Gini iya ribet banget Mbak, rame banget di agent itu, sana sini ngomong semua, sampai telepon Indonesia, telepon mana-mana, aku dibentak-bentak, suruh pokoknya ingat-ingat kamu tahun berapa, kamu kurangin, kamu di Indonesia berapa tahun, di Taiwan berapa tahun, terus kamu balik ke sini lagi, kamu gini, katanya bilang itu. Astagfirullahaladzim, ya mau aku kayak ngono Mbak. Nggak perlu, kamu nggak perlu buat laporan sama mereka. Ingat, kamu nggak perlu memberikan informasi kamu pada siapapun, kecuali sama imigrasi dan polisi.
Dan imigrasi sama polisi pun tidak akan pernah menjelaskan pada ibumu, pada bapakmu, pada suamimu. Karena itu hanya kamu yang berhak memberitahu. Imigrasi tidak akan pernah mencari agenmu ataupun mencari majikanmu. Ingat, kasusmu ini adalah kasus pribadimu. Bukan masalah kamu mencuri barang orang lain, maka kamu akan dikasuskan ke yang lain-lainnya. Tapi ini adalah datamu sendiri, ganda sendiri. Ngerti nggak? Jadi sekarang aku selalu bilang hati-hati memilih agent, apalagi agent Sultan. Karena bukan masalah bayar dan tidak bayarnya, bonus atau tidaknya. Ini loh, saat ada masalah ini loh. Yang penting adalah mendukung kalian. Iya. Berarti kamu nggak usah takut, sayang. Nggak usah takut. Yang penting kamu tidak ada kesalahan yang lain. Iya. Tapi gini Mbak, nanti kalau misalnya bulan depan atau bulan depannya lagi saya dipanggil ke imigrasi, kan pasti otomatis saya pasti suruh ke agent lagi. Langsung dipanggil ke agent lagi. Boleh nggak saya telepon Mbak Yuni biar dia dijelasin gitu? Boleh, selagi aku pas ngangkat telepon loh. Soalnya aku takutnya, oke nomormu tak simpen aja. Soalnya banyak yang telepon, aku gak harus siapa kamu. Kamu mulai tadi telepon aja nggak bisa ngangkat. Soalnya kan kebanyakan telepon masuk, Mbak. Iya Mbak. Ya. Sebentar ya. Oke, terima kasih Mbak. Iya. Oke. Oke. Tak coba, ntar kamu nyampe sana tak simpen nomormu ya sayang. Oke, makasih Mbak. Makasih banyak ya Mbak ya. Oke, thank you. Gak usah takut ya sayang ya. Oke, bye-bye. Bye-bye. Oke, sekali lagi. Buat para agent yang tidak tahu, jangan menambahi beban mereka. Mereka cukup stres dengan panggilan dari imigrasi, kalian malah bengok. Ya apa sih agent? Hei para agent, dengarkan ini. Oh waduh, jangan malah menambahi beban. Mereka itu sudah kurus kering ketakutan. Kalian malah bilang yang enggak. Imigrasi itu tidak bentak-bentak. Imigrasi itu menanyakan dengan baik sekali. Sangat sopan sekali, bahkan menanyakan mau minum enggak, mau kencing enggak, sudah makan belum. Gue nanya no. Halo agent. Kamu itu ditugaskan untuk meringankan pikiran beban mereka, bukan menambah beban pikiran mereka. Kamu nggak tahu, ayo diskusi masalah data ganda. Halo para agent. Jangan gitu. Orang Indonesia itu sudah nggak bisa, kamu bentak-bentak, malah pikirannya blank. Jadi kalau orang punya masalah itu ojo dibengoi rek. Mau bengoi yo ngeblank no pikirane. Ingat loh, waktu mereka proses kamu dapat uang, masa giliran ada susahnya kalian langsung beger jeger-ger. Kayaknya nggak adil dong. Ayo kita bangun bareng-bareng data ganda. Tidak ada efeknya apa-apa buat majikan dan agent. Itu yang pertama. Yang kedua, dia yang bermasalah, cuman dia akan pergi, ya anggap aja ganti liburnya dia. Mau gimana lagi? Namanya orang apes nggak semayanan, apes nggak ada di kalender, dan dia juga tidak tahu waktu dia pakai data ganda itu. Udah, jangan diperbesar lagi. Halo para agent, kita sama-sama bergabung yuk. Ntar dibilangnya Yuni pansos terus buat konten. Ya ini kan biar konten orang nggak takut gitu loh. Semangat terus buat mbak-mbaknya yang di luar sana yang data agent dan agentnya agent Sultan. Yang data ganda dan agentnya Sultan. Nggak usah takut. Datang ke kantor saya, walaupun kamu bukan anak buah saya akan membantu kamu. Jadi, selagi kalian tidak ada kasus kriminal lain selain data ganda ya. Karena ini dari pengalaman teman-teman yang lain. Itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua makhluk bahagia dan bye-bye.